Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Hardika Guswandi dengan NIM 221014042. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama. Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum Islam pertama dan tertinggi karena dianggap sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran memuat prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai moral yang menjadi dasar hukum Islam. Al-Quran juga memberikan arahan mengenai tata cara beribadah dan sistem tata kelola sosial politik. Secara umum, Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum Islam yang sangat penting dan menjadi landasan utama bagi hukum Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat muslim. Lalu mengenai sejarahnya, dalam sejarah perkembangan hukum Islam, Al-Quran menjadi sumber utama dari mana para ahli hukum Islam mengembangkan hukum Islam lebih lanjut. Para ahli hukum Islam mempelajari Al-Quran dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan mengkombinasikan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis, qiyas, dan ijtihad. Penggunaan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama kali dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW di abad ke-7 Masehi. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Wahyu tersebut dicatat oleh para sahabat Nabi dalam bentuk tulisan dan ucapan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tulisan-tulisan tersebut dikumpulkan dalam bentuk kitab dan disusunkan berdasarkan urutan panjang dan pendeknya suatu surah. Pada masa itu, Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum Islam tertinggi dalam masyarakat. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran ditafsirkan dan diterapkan oleh para ulama dan hakim untuk menyelesaikan perselisihan dan masalah hukum yang muncul dalam masyarakat muslim. Penggunaan Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam tetap berlanjut hingga saat ini. Selain Al-Quran, hadis atau riwayat ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dan fatwa atau pendapat ulama tentang masalah hukum juga dianggap sebagai sumber hukum Islam yang penting, namun Al-Quran tetap dianggap sebagai sumber hukum yang paling utama karena dianggap sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selain Al-Quran, sunnah Nabi SAW juga dianggap sebagai sumber hukum Islam yang penting. Sunnah Nabi Muhammad SAW terdiri dari hadis-hadis dan praktik-praktik Nabi Muhammad SAW yang dicatat dan dipelajari oleh para ulama. Sunnah Nabi Muhammad SAW memberikan banyak contoh konkret yang dapat dijadikan pedoman dan menjalankan ibadah dan berperilaku. Jadi, secara keseluruhan, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW harus dipahami dan diterapkan dalam konteks sejarah dan sosial politik yang berbeda-beda. Peran para ulama sebagai penafsir dan penerjemah ajaran Islam sangatlah penting untuk menghindari kesalahpahaman dan pemahaman yang keliru. Lalu yang kedua, mengenai dalil penggunaan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dalam salah satu dalil yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dapat ditemukan dalam surah Al-Isra ayat 9, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran tidak hanya memberikan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip hukum yang harus diikuti oleh umat Islam. Oleh karena itu, Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama. Yang ketiga, tujuan penggunaan Al-Quran sebagai sumber hukum. Tujuan penggunaan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah untuk memberikan pedoman hidup yang jelas bagi umat muslim, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Al-Quran menyajikan ajaran-ajaran moral dan etika yang harus dipegang oleh umat muslim, seperti menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, memperjuangkan keadilan, dan mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, penggunaan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam
juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi umat muslim. Hukum-hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, atau urusan dunia, hukum pidana, dan lain-lain. Dengan menerapkan hukum-hukum tersebut, umat muslim diharapkan dapat hidup dengan penuh rasa aman dan sejahtera. Dan sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.